teman-teman, selamat datang di tutorial Dart Programming. Di sini kita akan belajar Dart dan konsep Object Oriented Programming. Kita akan membahas terkait dasar kelas dan OOP, kemudian konsep lanjutan dari OOP itu sendiri, dan juga kita akan membahas terkait error handling. Untuk pertama-tama, mari kita pahami sebentar konsep dari kelas dan objek pada OOP. Dalam OOP, kelas adalah cetak biru atau sebuah blueprint, sedangkan objek adalah hasil cetakan dari blueprint itu. Contohnya seperti ketika kita membuat sebuah kelas mobil, kita dapat memberikan dia objek berupa warna dan kecepatan. Ini contoh kodenya dalam bahasa Dart, dan ini contoh ilustrasinya, gambar sebuah cetakan mobil tanpa ada inisiasi terkait warna dan bentuknya. Kemudian ketika kelas ini diinisiasikan, kita dapat menginputkan data terkait warna dan juga terkait bentuk dan juga kecepatan. Dari itu kita dapat menghasilkan berbagai macam objek mobil yang memiliki properti yang hampir mirip satu sama lain. Berikut penjelasan kode pembuatan kelas dalam bahasa Dart. Pertama, kita buat nama kelasnya. Ini kelas bernama mobil. Kita buat dalam format Pascal case, yaitu huruf besar di bagian awal dan kedua. Lalu kita masukkan data propertinya, warna dan kecepatan dengan tipe datanya juga. Kemudian kita buat sebuah konstruktor untuk menginputkan propertinya. Kita juga buat sebuah metodenya maju dan rem buat dua metode ini. Kemudian kita panggil menggunakan kode dimasukkan di dalam fungsi main, di mana main ini adalah fungsi awal yang dijalankan pada program Dart. Kita buat dua buah objek, mobil berwarna merah dan mobil berwarna biru. Kita coba jalankan pakai Dart. Bagian 1 Dart. Mobil merah melaju dengan kecepatan 120, mobil biru melaju dengan kecepatan 80. Sekarang kita bahas salah satu konsep dasar OOP, yaitu enkapsulasi. Kita buat contoh kelasnya, saya beri nama akun bank. Kita beri salah satu properti dalam kelas tersebut. Di sini kita buat scope-nya private, jadi dia tidak bisa langsung diakses dari luar file. Caranya dengan memberikan underscore di awal variabel. Berbeda seperti yang sebelumnya yang scope-nya adalah public tanpa underscore. Jadi di sini private. Kita lanjutkan dengan membuat sebuah metode public untuk akses saldonya. Jadi cara mengakses untuk private karena tidak bisa diakses secara langsung, kita pakai metode. Kita juga berikan dia sebuah fungsi untuk melakukan store datanya, lalu juga metode tarik untuk menarik nilainya. Kita panggil di dalam fungsi main, panggil kelasnya, masukkan ke dalam variabel. Selain menggunakan nama kelas, kita juga dapat menggunakan var sebagai tipe data umum. Jadi berbeda seperti ini. Oke. Jadi setelah main, tambahkan kelas objek, lalu kita print hasilnya. Nah, setelah kita lihat hasilnya, data dapat dipanggil menggunakan metode getSaldo. Jadi dia tidak bisa langsung mengakses saldo. Selanjutnya kita bahas terkait inheritance. Inheritance dalam object oriented programming ini salah satu konsep dasarnya. Kita contohkan, kita gunakan kembali kelas mobil, berikan dia properti warna dan kecepatan. Lalu selanjutnya juga buat sebuah konstruktor, tambahkan juga sebuah metode maju. Dan disinilah konsep inheritance-nya. Jadi dia kita wariskan kelas mobil ke dalam subkelas, yaitu mobil sport, yang dimana
cara pakainya mobil sport ini harus untuk konstruktornya, dia harus juga memanggil juga konstruktor dari kelas parentnya, karena dia juga kelas parent memiliki konstruktor, jadi harus dipanggil juga kalau mobil sport memiliki konstruktor. Kemudian untuk uh, kita tambahkan juga metode tambahan yang hanya dimiliki oleh mobil sport ini, yaitu metode turbo. Setelah selesai dibikin kelasnya, kita panggil melalui fungsi main. Untuk kelas mobil sport, di sini kita bisa lihat maju adalah metode dari mobil, cuma karena dia diwariskan ke mobil sport, jadi kita bisa panggil juga ke kelas mobil sport. Kita lihat hasilnya. Mobil merah melaju dengan kecepatan 200, mobil sport merah mengaktifkan turbo. Jadi inheritance-nya berhasil, metodenya diwariskan. Konsep dasar selanjutnya dalam OOP yaitu polimorfisme. Polimorfisme sendiri kita bisa gambarkan sebagai objek kelas yang memiliki berbagai bentuk. Dan di sini kita coba buat di mana metode maju bisa punya bentuk berbeda-beda di setiap kelas turunannya. Di sini kita punya kelas mobil dengan tipe data dan konstruktor dan juga tipe data dan properti warna. Metodenya maju. Lalu kita buat dua buah kelas turunan mobil sport dan mobil listrik, di mana dia mengoverride. Di sini override berarti dia mengubah metode utamanya, diubah menjadi bentuk yang berbeda. Jadi disinilah konsep polimorfisme, di mana maju dapat memiliki berbagai bentuk. Bentuk pertama seperti ini, dan bentuk kedua seperti ini, dan bentuk default seperti ini. Kita coba panggil di fungsi mainnya. Kita panggil semuanya untuk kelas mobil, mobil sport, dan mobil listrik. Kita jalankan. Mobil yang biasa, mobil biru untuk mobil sport, dan ini untuk mobil listrik. Jadi masing-masing mempunyai default metode maju yang berbeda yang mengembalikan nilai print yang berbeda. Konsep OOP selanjutnya adalah named constructor. Di sini kita bisa lihat contohnya objek kelas laptop dengan properti merek dan RAM yang memiliki konstruktor default, konstruktor biasa. Kemudian konsep name constructor terjadi di sini. Kita dapat membuat custom name constructor khusus, jadi nggak cuma method atau enggak properti bisa di override, custom juga bisa di override, constructor juga bisa di override menjadi named constructor. Tidak, ini bukan override, dia menambahkan constructor lainnya gitu. Kita panggil di function main, kita panggil dalam bentuk konstruktornya yang bentuk biasa ini, lalu kita panggil dalam bentuk named constructor. Fungsi tambahan named constructor dia juga bisa memberikan nilai default terhadap datanya, jadi seperti ini. Merek kita ganti datanya menjadi 32, jadi Asus 8, merek RAM-nya 32, ini Asus RAM-nya 8. Kita coba jalankan. Asus RAM-nya 8, MSI RAM-nya 32. Jadi karena MSI otomatis dia disetting untuk RAM 32. Dan di sini disk itu memanggil konstruktornya dengan struktur posisi atributnya yang sama. Ini yang pertama merek dan yang kedua nama RAM-nya. Ini adalah contoh untuk konsep lanjutan dari OP, yaitu konsep abstrak, yang dimana kita dapat membuat sebuah kelas dengan tipe kelasnya adalah tipe kelas abstrak. Kelas abstrak sendiri salah satu ciri khasnya yaitu memiliki metode abstrak yang dimana dia tidak punya deklarasi apapun di dalamnya, tidak punya isi lah intinya. Jadi deklarasinya harus dilakukan di dalam kelas turunan, dan di sini contohnya adalah kelas lingkaran. Dia bisa override, dia harus di override dulu, panggil add override untuk mengoverride gambarnya, jadi dia dideklarasikan di sini. Kita coba panggil, kita coba buat demonstrasinya. Wait main, lingkaran dan lingkaran gambar.
Kita coba panggil kodenya, menggambar lingkaran. Jadi dia bakal manggil mengoperate dari abstraknya, yang dimana abstraknya hanya memberitahu bahwa dia objek ini memiliki metode gambar, cuma dia tidak mendefinisikan isian deklarasinya seperti apa, isian datanya seperti apa. Dan di sini dia manggil metodenya dan memanggil berdasarkan data yang sudah dioperate. Contoh lanjutan dari konsep OOP setelah uh, setelah abstrak ialah inheritance. Soal abstrak adalah interface. Interface di sendiri kurang lebih mirip dengan abstrak, di mana abstrak konsepnya menggunakan extend kelas turunan, sedangkan interface menggunakan implement. Dengan menggunakan implement, sebuah kelas dipaksa untuk mengimplementasikan metode dari interface-nya. Jadi setelah interface-nya dibuat, sebuah kelas turunan wajib mengimplementasikan interface abstrak. Kita coba panggil lagi. Jadi ini konsep dari interface, bedanya nggak terlalu jauh. Dia hanya wajib manggil, wajib diimplementasikan terombangnya. Jadi nggak bisa di copy kayak gini, nggak bisa. Dia harus ada implementasinya, harus ada karena dia mengimplementasikan. Jadi ini konsep dari interface. Bedanya sama abstrak menggunakan extend. Kalau extend dia bisa implement juga, wajib, sama kayak abstrak. Oh maaf, ini interface harusnya dia konsepnya bisa di ya, interface konsepnya bisa diimplementasikan, wajib diimplementasikan. Cuma dia kelasnya nggak perlu dibikin abstrak, dibikin kelas biasa aja juga bisa. Jadi konsepnya seperti ini. Wait, jadi kita masih bisa manggil kelas induknya. Kita pesawat terbang, dan kita panggil juga var bisa terbang. Total variabelnya nggak bisa diuskan. Oke, berarti emang cuma bisa pesawat doang. Sedangkan pesawat terbang tinggi di langit. Ya, nah ya. Jadi di sini abstrak memang harus pakai implement untuk interface, harus pakai implement karena sebuah kelas adalah sebuah interface, dan secara spesifik berarti interface berarti sebuah kelas induk harus diimplementasikan, harus dioperate semua metode kelas induk ke dalam kelas turunannya. Jadi itu definisi dari interface. Sedangkan abstrak sendiri bisa digambarkan seperti ini. Kelasnya dapat dioperate, dapat juga tidak. Jadi missing implementation. Ya, dia salah satu caranya juga bisa di extend pakai abstrak atau pakai implements. Kemudian konsep terakhir dari OOP termasuk dalam kelasnya itu adalah mixin. Mixin adalah cara kita untuk memungkinkan kita menempelkan kemampuan tambahan ke kelas lain. Jadi kemampuan renang ini kita bisa tambahkan juga ke kelas lain. Caranya dengan menggunakan with. Jadi ini salah satu lagi cara implementasi metode induk ke metode anak. Kalau interface kan pakai implement, selalu inheritance dia pakai kalau misalnya inheritance enkapsulasi dia pakai abstrak dia pakai extend, lalu interface dia pakai implement, sedangkan mixin dia pakai with. Jadi dia konsepnya ya implementasi. Kita coba demonstrasikan hasilnya. Dia kurang lebih sama kayak cara-cara yang lain. Nah, dia memanggil renang yang dimiliki oleh bisa renang, dimiliki
memungkinkan kita menempelkan kemampuan tambahan ke kelas lain. Jadi bisa ditempelkan secara langsung, otomatis bisa dia. Sekarang kita masuk ke pembahasan error handling. Di sini kita coba buat kode untuk nampilkan cara menggunakan error handling. Di struktur kode ini kita menggunakan block try dan catch, dan finally perbedaan ketiga hal tersebut saya jelaskan dulu. Try adalah tempat kita menaruh fungsi utamanya, kemudian on unsupported dia sebuah catch handling untuk error tertentu, dimana di sini unsupported error tidak bisa membagi dengan nol, jadi salah satu tipe errornya. Kemudian catch untuk tipe error lainnya yang tidak bisa dihandle selain dari tipe unsupported error ini. Jadi selain dari itu, kalau jika ada error ditangkap oleh catch. Finally adalah elemen terakhir yang dihandle setelah semua ini selesai. Setelah try ini selesai, lalu jika ada error, setelah error itu selesai, finally bakal tetap running tanpa ada gangguan apapun. Kita coba lihat hasilnya. Di sini kita lihat hasilnya tidak bisa membagi dengan 0. Jadi karena di sini pembagiannya menggunakan 0, 10 bagi 0. Oh ya, di sini contoh tipe pembagi khusus dalam Dart, yaitu disebut integer division. Jadi dia melakukan truncating division operator, jadi nilai dibulatkan ke bawah. Jadi kalau misalnya dapatnya 3,33, kalau misalnya dibagi 3, dia value-nya harusnya nilainya adalah 3 karena dibulatkan ke bawah. Dan di sini kita bisa lihat tidak bisa membagi dengan 0, dia tercatch oleh unsupported error handling, lalu catch-nya ke skip dan langsung ke finally, selesai membuat coba operasi. Selain kita handling, error juga dapat kita throw, yaitu dilempar ketika datanya tertangkap, data errornya tertangkap, kita dapat lempar, atau kondisi tertentu lah, kita dapat lempar sebuah error. Dan di sini kita lihat contohnya, saya buat sebuah kelas cek umur, harusnya ini pakai huruf besar biar sesuai standar camel case. Jadi dua hurufnya yang menyambung kapital. Lalu kita coba buat kondisi di mana kondisinya true. Jika umur di bawah 18, kita lempar sebuah exception. Umur harus minimal 18 tahun. Dan jika berbeda, umur validation harusnya di atas itu. Nah, di sini ketika kita throw exception di dalam fungsi, ini fungsi. Ya betul, ini fungsi. Ini fungsi harusnya huruf kecil. Jika fungsinya throw exception lalu gagal, kita try lalu catch kan ulang, diambil throw exceptionnya, ditangkap dalam error ini lalu tampilkan di sini. Jadi error lalu nama pesan errornya, harusnya seperti itu. Kita coba buktikan. Ya betul, error pertama error karena dia ditangkap dulu dalam error. Setelah ditangkap baru tampilkan hasilnya berupa ada header exception juga, karena dia menggunakan header exception, defaultnya nanti ada header yang sebelum itu, baru di selanjutnya isian message-nya, isian pesan di dalamnya. Oke, terakhir mari kita rangkum semua kode yang sudah kita bahas, dimulai dari bagian pertama dasar kelas dan OOP, dilanjutkan sampai konsep lanjutannya sampai error handling. Kita kumpulkan semua kode tersebut, kita rangkum dalam program mainnya, dimasukkan dalam demo program, dan kita coba tampilkan hasil semuanya. Kita tampilkan. Nah, bagian pertama kita bahas secara singkat. Bagian pertama melakukan sebuah pembuatan kelas dan instansiasi objek, lalu kita buat sebuah konstruktor, properti dan metode dan sebagainya, lalu dilanjutkan oleh sebuah named constructor di kelas lanjutan. Lalu bagian lanjutannya kita buat sebuah kelas inheritance menggunakan extends, kelas abstract juga menggunakan
extends dan dia harus di override, karena kalau kita hilangkan ini dia missing complete implementation, jadi harus di override kan. Lalu kita buat sebuah interface pakai implement dan dia wajib diimplementasikan. Misal kita pakai extend dan kita hapus, nah dia aman, jadi dia wajib implements. Kemudian pakai mixin untuk pakai with untuk dia langsung bisa implementasi ini tanpa perlu di override. Jadi kita bisa langsung pakai ini, dan kita bisa override juga sebenarnya. Override override voidnya berenang di air baku. Coba berenang di air baku, jadi dia bisa juga di override kan. Lanjut sampai error handling, tidak bisa membagi dengan 0, unsupported. Tidak, karena masuk di sini jadi langsung ditampilkan. Lalu setelah itu finally tampilkan juga setelah coba operasi. Coba lagi cek umur, kita lempar exception dan data exceptionnya terlempar. Jadi cukup sekian.